Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dan semoga Tuhan selalu memberikan kita kesehatan, rahmat, dan hidayahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Nurul Aisyafni. Saya adalah salah satu mahasiswi program administrasi bisnis kelas 1701 Politeknik LP3I Medan. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Analisis Strategi Promosi dan Distribusi pada Garmen Jeans Lewas. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih saya kepada Bapak Iwan Kusumasi-Homing MSI sebagai dosen metopel saya pada semester 5. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita bahas bab 1, di mana di bab 1 adalah pendahuluan. Dalam pendahuluan, kita akan membahas tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Adapun latar belakang yang melandasi penelitian ini adalah masyarakat di kota Medan banyak yang belum mengetahui produk jeans lewas, yang mana produk jeans lewas adalah produk lokal yang Medan buat sendiri, dan banyak dari produk lewas ini yang sudah dijajahkan di luar kota Medan, seperti Aceh dan Pulau Jawa. Nah, kurangnya promosi yang dilakukan pada garmen lewas membuat saya terdorong untuk mengevaluasi bagaimana produk jeans lewas harusnya didistribusikan dan dipromosikan dengan baik. Rumusan masalahnya adalah bagaimana strategi promosi dan distribusi pada garmen jeans lewas. Yang saya maksud adalah bagaimana cara peningkatannya. Makanya saya sebagai orang yang meneliti ingin membuat usaha garmen lewas semakin maju dengan bertambahnya perkembangan itu. Batasan masalah yang saya temui di sini adalah marketing mix 4P. Produk, price, place, dan promotion. Adapun tujuan dari penelitian saya adalah untuk mengetahui jangkauan pada strategi promosi terhadap keputusan pembelian produk. Sebelum saya membuat semua video ini dan membuat proposal ini, saya harus melihat bagaimana mangsa pasar orang-orang yang dicakup dengan cara metode yang lama. Makanya, saya meletakkan batasan masalahnya pada 4P tadi. Yang terakhir adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini berguna untuk saya sebagai penulis untuk menambah wawasan saya akan dunia bisnis dan bagaimana caranya menjalankan bisnis dengan baik dan terus mengembangkan promosi-promosi dan pemasaran-pemasaran yang ada agar tidak stuck di satu tempat dan terus berkembang maju dan tidak termakan oleh zaman. Manfaat bagi pembaca. Pembaca dapat menjadikan proposal yang saya buat sebagai landasan jurnal atau sebagai bahan tambahan untuk pembelajaran mereka. Bagi perusahaan, tentunya adanya penelitian yang saya lakukan sangat bermanfaat untuk perusahaan, dikarenakan perusahaan akan terus maju dan berkembang dengan melihat paparan-paparan yang saya rangkumkan, dan mungkin perusahaan akan mengembangkan sedikit banyaknya produk dan cara memasarkan dan mendistribusikan produk yang sesuai dengan zamannya. Selanjutnya, kita masuk pada bab 2. Di bab 2 ini kita akan membahas landasan teori, di mana kita mempunyai 5 poin pokok untuk membahas landasan teori di bab kedua ini, yaitu pemasaran, strategi, promosi, tujuan promosi, dan distribusi. Baiklah, kita langsung saja masuk pada poin yang pertama, yaitu pemasaran. Pengertian pemasaran adalah seni dan sains tentang kepuasan pelanggan. Pemasaran mempunyai arti yang beragam, berdasarkan definisi pemasaran yang berbeda menurut pandangan orang masing-masing. Menurut AMA Purba dan Lima Krishna tahun 2017, marketing is an organization function
of process for creating communication and delivering value to customer relationship in ways that benefit the organization and its stakeholder. Di mana kegiatan pemasaran dapat menghidupkan, memajukan, mengembangkan, serta berdampak menjatuhkan sebuah perusahaan. Pemasaran selalu dikatakan dinamis karena kerjanya pada sebuah lingkungan yang terus-menerus berubah. Baiklah, kita akan masuk pada poin yang kedua, yaitu strategi. Strategi berasal dari kata turunan yang berasal dari Yunani, strategos, yang artinya komandan militer pada zaman demokrasi di Athena. Pada awalnya kata ini dipergunakan untuk kepentingan militer saja. Lalu, menurut David Yunus tahun 2016, seni dan ilmu untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi organisasi dalam suatu tujuan. Menurut Serto Yunus 2016 mendefinisikan manajemen strategi sebagai analisis keputusan dan aksi yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Baiklah, kita akan masuk pada poin yang ketiga, yaitu promosi. Promosi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu program, produk, bila konsumen mau menerima produk yang kita pasarkan. Menurut Hermawan atau Intan 2016, promosi adalah salah satu komponen prioritas dari kegiatan pemasaran yang memberitahukan kepada konsumen bahwa perusahaan meluncurkan produk baru yang menggoda konsumen untuk melakukan kegiatan pembelian. Menurut Daryanto, kegiatan promosi adalah kegiatan terakhir dari marketing mix yang sangat penting untuk kebanyakan pasar lebih besar bersifat pasar pembeli, di mana keputusan terakhir terjadinya transaksi jual beli sangat dipengaruhi oleh konsumen. Kita masuk pada poin yang keempat, yaitu tujuan dari promosi. Tujuan promosi adalah untuk menginformasikan pasar mengetahui keberadaan suatu produk baru, untuk mengingatkan bahwa produk yang bersangkutan dibutuh dalam waktu yang mungkin dekat atau lambat atau akan dibutuhkan pada jangka waktu yang akan mendatang. Promosi adalah sebagai media untuk membujuk pelanggan untuk membeli produk yang ditawarkan, mengingatkan bahwasannya ada produk-produk dengan harga murah atau harga yang terjangkau dengan kualitas yang baik juga. Menjaga agar ikatan pertama pembeli jatuh pada produk yang disediakan perusahaan. Jadi, makanya prosedur promosi harus dilakukan dengan semenarik mungkin agar masyarakat, agar konsumen dapat menerima produk yang kita tawarkan dengan sangat baik. Distribusi. Poin yang terakhir adalah distribusi. Kegiatan distribusi adalah suatu penghubung antara kegiatan produksi dan konsumsi. Maksudnya adalah kita memproduksi suatu barang yang harus dikonsumsi sama orang. Bagaimana caranya kita harus mendistribusikannya? Menurut Alex X. Nitisenimito, Bitar 2020, saluran distribusi adalah lembaga-lembaga distributor atau lembaga-lembaga penyalur yang mempunyai kegiatan untuk menyalurkan barang-barang atau jasa-jasa dari produsen ke konsumen. Menurut C. Glenn Walters, Blitar tahun 2020, saluran distribusi adalah sekelompok pedagang dan agen perusahaan yang mengkombinasikan antara pemindahan fisik dan nama dari suatu produk untuk menciptakan kegunaan bagi pasar tertentu. Selanjutnya saya akan membahas bab 3, yaitu metode penelitian.
Di dalam metode penelitian, saya akan membahas tempat penelitian, jenis dan sumber data, dan metode pengumpulan data. Di sini saya akan memakai metode deskriptif kualitatif, di mana saya akan menggunakan data untuk mengumpulkan melalui wawancara dan observasi. Tempat penelitiannya ada di Jalan Bromo, Gang Silaturahim, Kecamatan Medan Area, Sumatera Utara, di mana jenis data dan sumber data yang saya peroleh adalah data internal, hasil data yang akan saya peroleh melalui wawancara yang akan saya lakukan dengan pemilik usaha, dan yang kedua data eksternal, data yang saya akan dapatkan melalui buku-buku, jurnal-jurnal terdahulu yang sudah ada, dan internet, dan penelitian yang terdahulu. Dan ada pun metode pengumpulan data yang saya gunakan seperti tadi yang saya bilang, deskriptif kualitatif. Nah, melalui cara observasi dan wawancara. Baiklah, mungkin hanya sekian video presentasi yang akan saya buat. Mohon maaf kalau banyak kesalahan-kesalahan kata dan kesalahan yang saya lakukan pada saat melakukan seminar. Semoga dapat diterima dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.